the name. Oh, praise the name of the Lord. Mari dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita puji Dia. Kita agungkan Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita buat Raja kita, buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Oh Lord, our God. Dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, for endless days. For selalu sembah Engkau, menomorsatukan Engkau, memprioritaskan Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan yang sepakat bersama-sama kita katakan. Dengan lebih dahsyat katakan. Dengan segenap iman berkata. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kasih salam kanan kiri muka belakang saudara katakan. Mari kita prioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Mari katakan dengan bangga di hadapan Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat. Mari katakan, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun
kami di hadapan-Mu Tuhan, berada di tempat bersama. Yes, haleluya. Mari katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Dengan bangga kita berkata, jauh lebih luar dari semua yang ku tahu. Mari nyatakan janji-Mu, Nama-Mu selalu ada di tempat bersama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Dirimu-Ku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat, Nama-Mu selalu ada di tempat bersama. Ini janji kami di hadapan-Mu Yesus. Yes. Dimanapun tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat bersama. Di tempat bersama. Di tempat bersama. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terdahsyat. Semua kita cinta Yesus, amin. Kasih tepuk pundak kanan kiri saudara, katakan, mari cinta Yesus lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau selalu cinta Engkau Yesus. Haleluya. You know that I love you. You know that I want you more than I have before. Ini ikrar kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes. I will live for you. I am. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita nyatakan, I have one desire. Yes. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of. Go, 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 go. And forever and ever I give my precious to you. Jesus, 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 you are the Savior of. Go, 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 go. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Mari bersama katakan, you know that. Ini nyanyian hati kami Tuhan. Betapa kami mencintai Engkau Yesus. Before these words are, these words are, I will live for you. Mari angkat kedua tanganmu di hadapannya. Kita nyatakan, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Go, 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 go. And forever and ever I'll give my precious to you.
Jesus. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Go, 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 go. Haleluya. Mari berlompat bagi Tuhan, amin. Katakan Jesus. Mari kepalkan tangan saudara dan kita melompat buat Tuhan. Go, 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 go. And forever and ever I give. Mari sekali katakan Jesus, Jesus. Go. Jesus, Jesus. My praises to you, and forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give, my praises to you. Tepuk tangan sorak-sorai terdahsyat buat Raja yang terdahsyat, Raja yang mulia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus Raja yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh diberkati Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan Pak Martin akan pimpin kita dalam doa deklarasi. Biarlah setiap kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita siapkan persembahan. Kita akan bawa di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama deklarasikan dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang terbaik. Gantungan bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Persembahan dapat dijalankan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Lord, I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, I
kami, ini hati kami Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I live. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan Pak. Lord, I give you my heart. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku, mari angkat tanganmu, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berikan jiwamu untuk Yesus. Sembah Dia. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Jalanmu. Mari jemaat menyanyikan. Inilah rinduku. Inilah kepadamu. Segenap hatiku. Menyembahmu. Kau memujamu, ya Allahku. Oh, mari
mari angkat tanganmu. Sembah Dia, katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I will. Tepuk tangannya Maria. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you every breath that I take. Jemaat saya katakan, ku berikan hatiku. Di tahun 2019 ini Tuhan telah menolong kita. Melewati banyak hal di 2018. Sikata kabashanda takabasidikiana nakamasanda takabasikata kabala. Ogata kabashata kabababa. Anu inana kamasidikiana nakamasando. Ini mikiana nakamasandini anana kamasidi nakamasdikiana masando. Inamasini mikiana masando. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Beri penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Syukur buat kebaikannya. Inamasina nakamasando. Angkat wajahmu, jangan menunduk kembali. Bangun pondok Daudmu. Bangun penyembahanmu. Ini demikian amati. Ini demikian amati. Ini demikian anak-anak. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Ku berikan dan jiwaku. Semuanya bagimu. Yang ingin dapat urapan Tuhan yang khusus di tahun 2019 ini, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi.
Terima kuasa itu. Jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya melihat api Roh Kudus sedang turun di tengah-tengah kita. Terima api Roh Kudus. Mari sambut bahasa roh. Choir, angkat tanganmu, jangan diam. Dari sebelah kanan saya, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Terima Roh Kudus. Saya bilang urapan Pentakosta yang ketiga. Surahkan. Lebih lagi. 1, 2, 3, terima. Terima. Lebih lagi. Lebih lagi. Power. Kuasa. Kuasa. Terus biarkan urapan itu membaharui saudara. Mempelai-mempelai Kristus. Gadis-gadis mempelai Kristus yang menyongsong kedatangan Tuhan. Biarlah minyakmu jangan kosong, minyakmu penuh. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Penuh Roh Kudus. Tuhan belum selesai dengan kita. Penuhi setiap kami. Kalau engkau berjalan dengan kuasa dan rohnya, tidak ada yang sukar. Tidak ada yang mustahil. Semua mungkin bagi Tuhan. Angkat tanganmu. Tiada yang sukar di mata. Tiada yang mustahil. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar, tiada
yang sukar. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Aku datang ya Tuhan, aku datang ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkan-Mu, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat, aku masuk ke hadirat-Mu. Yesus Allahku, aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Kau penolong. Aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Kau penghibur. Aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Oh Jesus, tiada yang sukar. Deklarasikan, katakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat. Apa yang sukar, apa yang mustahil, jemaat deklarasikan. Tiada. Apa yang mustahil katakan. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Malam ini kami akan mendoakan beberapa Bapak Ibu yang setelah 6 bulan ini kami Departemen Aser melihat bahwa Anda telah melakukan pelayanan yang baik dan mentaati. Kami panggil Bapak Cuden Girsang maju ke depan, Ibu Nuska Ana Opit, Pak Aprianto Balani, Ibu Vince Sondak, dan juga Ibu Luciana, kemudian Ibu Wiwi Yuliani bisa maju ke depan. Doakan mereka di Aser ibadah-ibadah yang ada. Mari cepat. Tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapan. Mereka melayani dewasa muda, mereka melayani di Aser di umum. Mereka pelayan-pelayan Tuhan yang telah 6 bulan teruji setia. Doa pengerja dan doa fajar. Dan mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini mari kita doakan mereka
Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tiada yang sukar. Tiada yang sukar. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Bu Gembala, Pastor Kevin, mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan mereka. Engkau memberkati, Engkau memanggil, memilih, menetapkan mereka untuk melayani Engkau bersama-sama dalam pelayanan mereka menjadi asal gereja Betani Heaven of God, baik di Dewasa Muda, baik di umum ibadah raya 1, 2 dan seterusnya. Tuhan telah memanggil mereka, Tuhan telah mengurapi mereka. Tuhan akan memakai mereka dengan cara yang luar biasa. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tapiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus mengurapi hidup mereka, memakai hidup mereka, mengurapi dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami tapiskan mereka untuk melayani Tuhan. Sekali melayani Tuhan Yesus, tetap melayani Tuhan Yesus selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Selamat, 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 selamat. Tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil. Mari bisa kembali ke tempat masing-masing. Oh, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Belum saya suruh duduk, kenapa ada yang duduk? Tolong berdiri. Yang di belakang, angkat tangan tinggi-tinggi, semuanya, panggil berdiri. Tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus, sungguh ku bangga. Musik saja. Saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar. Saudara bersama Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Mulai sekarang waktu nyanyikan pujian ini sebagai doa pujian keluarga kita. Apa yang sukar dalam hidupmu? Apa yang sulit dalam hidupmu? Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu? Waktu kau mendeklarasikan percaya. Lihat dengan iman. Semua yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Yang mustahil tidak mustahil. Tepuk tangannya paling meriah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tiada. Waktu nyanyi, ucapkan. Dan imani. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Sekali lagi tiada yang sukar. Waktu angkat tanganmu, mata jasmani terpejam, mata iman melihat. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan yang tidak mungkin dimungkin dalam hidupmu. Sungguh ku bangga. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Yang percaya katakan haleluya.
Haleluya. Haleluya. Sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Tetap bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang paling meriah. 1 orang cari 10 orang salami, katakan selamat tahun baru. Sebentar, jangan salami dulu. Perhatikan pesannya. Ini banyak seringkali belum dikomando sudah bergerak. Tunggu. Selamat tahun baru, tahun percepatan mujizat, tahun penuaian secara supranatural. Ayo silakan, 1 orang cari 10 orang. Selamat tahun baru, tahun percepatan mujizat, tahun penuaian secara supranatural. Selamat tahun baru, tahun percepatan mujizat, tahun penuaian secara supranatural. Wow. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat choir yang luar biasa hari ini. Nah, sekarang choir bisa turun separuh di sebagian sebelah depan sini, separuh di sebelah depan kanan. Oke? Pelan-pelan. Oke. Silakan untuk kembali saudara. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Separuh di sini ya, di depan-depan, jangan stuck ke belakang ya. Di depan-depan, sebelah sini, sebagian di sebelah sana. Ayo, oke. Puji Tuhan, sukanya kumpul ya. Yang rapi gitu loh. Nah, ayo, yang di ujung-ujung bisa geser ke sebelah sana. Nah, geser sebelah sana. Maybe I not speak bahasa, maybe I speak English, you understand what I speak. Bisa geser, pindah ke sebelah sana. Yuk, semua 1, 10, 11, 12, 15, 20, 30, ayo. Cepat. Nah, itu mantap. Tepuk tangan buat choir yang luar biasa. Nah, mantap, bagus. Nah, suka kumpul kan? Nah, Pak. Duduknya yang rapi, cari posisi yang betul. Nah, geser lagi, geser. Jangan suka dempet-dempet ya. Ya udah susah. Bapak Ibu sekalian, salam, haleluya. Apa kabar saudara? Dahsyat ajaib, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Natal kita, tahun baru kita, akhir tahun baru berjalan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat panitia, yang jerih lelah, semua yang ambil bagian, tepuk tangan yang paling meriah buat semua. Pak Jimmy, tim, Pak Doni, Pak Andi, Sari, semua tim yang kerja keras, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Juga tim multimedia yang luar biasa, siapa yang diberkati selama Natal, tahun baru. Dan saya percaya tahun 2019 ada tahun percepatan mujizat dan tahun penuaian secara supranatural. Lambaikan saudara, tepuk tangannya paling meriah. Baik. Bapak Ibu sekalian, saudara sudah menerima Star Magazine, yang belum dapat Star Magazine cabang-cabang lihat. Waktu Desember saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang akan terjadi 2019? Pesan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan di tahun 2019? Ini penting sekali saudara-saudara. Karena Alkitab berkata tanpa wahyu, tanpa tuntunan, liarlah rakyat. Tapi dengan tuntunan dan visi dari Tuhan, maka Tuhan janjikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Siapa yang 2018 mengalami unlimited miracle, unlimited harvest, penuaian tanpa batas, berkat tanpa batas. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan memberikan kata, yaitu kata percepatan, semua katakan percepatan. Dan kata mujizat, semua katakan mujizat. Dan Tuhan juga sampaikan yaitu supranatural dan penuaian. Semua katakan supranatural dan penuaian. Nah, saudara dan saya lihat ada kata percepatan. Percepatan bicara waktu, bicara kairos, saudara. Nah, waktu berjalan cepat. Saya kasih Anda flashback mundur beberapa Bapak Ibu sekalian. Ingat tahun 98, 99 menjelangi tahun 2000, milenium yang kedua. Kita tanya, waduh, berita di sana sini berkata, apakah kita bisa lewat tahun 2000 ya?
Jangan-jangan nanti 2000 itu ada problem Tuwaiki tahun 2000 semua komputer mati, semua program mati. Dan akhirnya juga kiamat tahun 2000 itu geger 2 tahun sampai keluar film-film macam-macam. Tahun 2000 memang kita lewati, memang ada problem sedikit tentang komputer yang cuma diprogram pakai sampai tahun 1999 belum digitnya 2 di depan. Setelah itu ganti software berhasil lagi. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, waktu berjalan cepat. Sekarang kita udah lihat tahun 2001, 2002, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Kita masuk tahun berapa? 2019. Kira-kira Anda dan saya, wah waktunya cepat sekali ya. Berjalan dengan cepat dan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya harus tahu. Dunia ini sedang mengalami perubahan yang cepat sekali. Sekarang disebut dengan teknologi 4.0. 1.0 adalah teknologi tentang zaman proses, mesin dan macam-macam. 2.0 itu mulai mesin uap. 3.0 mulai teknologi yang canggih. Sekarang ini saudara-saudara, mau tidak mau Anda akan kaget nanti. Lihat, beberapa teknologi waktu berjalan dengan cepat saudara. Saudara sekarang di Amerika, di Jepang, mobil motor di China bukan lagi pakai bensin, tapi pakai charger listrik. Mobil listrik di Amerika namanya Tesla itu bisa kecepatannya 260 km per jam tanpa suara. Itu nggak perlu pakai bensin, tidak perlu pakai aftur atau apa saja, tapi pakai cuma dicas. Jadi datang ke pompa bensin cuma dicas, jalan. Jepang sekarang mengalami sebuah persoalan yang hebat, saudara. Waktu tanggal 26 Desember saya tanggal 23 Desember saya pelayanan di Jakarta, di tempat Pastor Niko. Selesai saya diajak makan di rumahnya daripada wakil gembala Pak Niko, namanya Pak Awing Cokro, yang punya Cokro Bersaudara. Dia punya Cokro Bersaudara se-Indonesia, itu 58 sekian pabrik, mesin semuanya. Kalau Anda lihat di balik papan kan Anda. Pak Awing Cokro itu, dia cerita sama saya, dia tunjukkan semua, dia senang, dan dia ngomong dia lulusan Jepang, saudara. Orang Indonesia belum banyak yang ke Jepang, dia ke Jepang, saudara. Memang model saya Presiden Korea Utara, saudara-saudara. Dia ketemu dengan Presiden Jepang, saudara ya. Nah, Perdana Menteri Jepang. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dia cerita, Pak Samuel, kami semua harus siap bahwa nanti akan ada masa ini tidak lama lagi. Mesin-mesin otomotif itu tidak berlaku lagi. Anda bisa bayangkan motor, mobil, itu tidak lagi pakai mesin. Anda bisa bayangkan, saudara, semua akan berubah. Jepang tahun ini menerapkan itu. 50% semua teknologi mereka tidak boleh pakai mesin. Mereka harus berubah jadi elektrik. Dan itu pakai sistem robot semuanya. Dan Pak Awing ini ngomong sama saya, Pak, Jepang sekarang sabar Pak. Mesin-mesin itu dijual murah-murah ke dunia ketiga termasuk Indonesia. Dan kita harus siap. Anda bisa bayangkan itu akan terjadi PHK. Puluhan ribu, jutaan, puluhan juta. Orang-orang yang menguasai teknologi mesin tapi tidak menguasai teknologi elektrik akan ketinggalan. Kemarin Wakil Presiden Yusuf Kala memberitahukan di pertemuan Kadin, saudara-saudara, bahwa Indonesia harus siap. Karena dunia sudah masuk teknologi 5.0. Satu lagi teknologi baru, saudara. Kenapa Anda lihat bahwa pemimpin daripada Huawei ditangkap di Amerika? Karena dia ambil orang-orang terbaik dari Apple, dari Google, dari semua, dipindah ke China, saudara. Anda lihat Apple sekarang produksinya itu menurun 10%. Dia tidak produksi lagi, 20%. Karena teknologi sudah berubah. Kalau Anda tahu handphone sekarang 2G, 2G, 3G, terakhir 4G. Nah, Huawei telah menemukan, di China ditemukan bahwa teknologi sebelumnya tahun ini akan di-launching 5G. 5G system itu kalau Anda punya handphone 5G, Anda nggak perlu lagi beli pulsa, bayar pulsa, nggak perlu pakai provider apapun, saudara. Anda on langsung satelit, free. Dan Anda bisa pakai seumur hidup.
Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Dunia akan mengalami sebuah chaos. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang akan pengangguran. Yang kerja di telekomunikasi akan betul-betul telekomunikasi, saudara-saudara. Anda lihat mesin akan berubah. Semua jadi elektrik, saudara. Kalau Anda ke Jepang hari ini, saudara. Itu orang pakai Bluetooth. Pesen. Ya mobil itu. Tak. Mobil itu datang tidak pakai mesin, tapi pakai elektrik. Dan tidak ada supirnya. Orang tinggal dibuka, naik, tak, diantar. Sampai ke tujuan. Anda bisa lihat nanti, seperti film-film fiksi akan terjadi, saudara. Betul-betul orang tidak akan lagi pakai orang, tapi pakai robot. Dan semua teknologi akan berubah dengan cepat. Dan mau tidak mau, gereja Tuhan, umat Tuhan harus siap akan hal itu. Tapi saya percaya, firman Tuhan berjanji, Injil kerajaan itu diberitakan bagi segala bangsa. Maka tiba kesudahannya, Yesus segera datang kembali. Tepuk tangan yang paling meriah. Sekarang orang ke China, saudara-saudara, bukan teknologi baru lagi dikembangkan. Orang tidak lagi fingerprint, segala orang masuk ke kantor, orang ID card, nggak bawa apa-apa. Orang pakai face scan. Bisa bayar. Ya kan? Kenapa, saudara? Kalau finger ini bisa dipotong, bisa di-implant fingerprintnya. Ya. Tapi kalau face, masa mau pakai wajahnya masker saya, saudara? Nggak mungkin, saudara. Anda lihat, semua akan berubah dengan cepat, saudara. Nah, Tuhan bicara dengan jelas kepada saya. Gereja Tuhan, umat Tuhan, para hamba Tuhan. Saya nggak sampaikan di kebaktian umum, tapi saya sampaikan di saudara semua. Saudara harus siap hari-hari ini. Kalau perubahan demi perubahan itu terjadi, Anda harus ambil keputusan. Jangan pernah jual Yesusmu. Jangan pernah ingkari Yesusmu. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Karena orang tidak akan bisa jual beli. Saya sama istri saya, Bu Foni, kami ikut wisuda anak kami yang bulan November di Singapura. Saya nggak percaya, suruh coba. Kami naik Air Asia, saudara, turun Jakarta. Dan itu kami pesan tiket lewat, yaitu Terminal 4 Singapura. Saya kaget, saudara. Nggak ada pegawainya. Jadi check in online, masukkan bagasi online. Begitu bagasi lebih setengah kilo, 1 kilo, balik lagi. Bayar dulu. Itu sistem semua online. Anda bayangkan selesai, bagasi masuk, tiket dapat, masuk, imigrasi, semua online. Tidak ada lagi pegawai imigrasi, saudara. Sampai ke dalam semua online, saudara. Anda bisa lihat, bayangkan, seperti yang Alkitab, kalau Anda tidak pakai angka 666 nantinya, Anda tidak bisa jual, beli, dan lain sebagainya. Anda lihat kedatangan Tuhan semakin dekat. Teknologi menuju satu titik, saudara. Bahwa firman Tuhan sedang dikenapi di depan mata kita. Sebab itu Tuhan bicara dengan jelas pada saya. Percepatan mujizat. Memang dunia mengalami percepatan waktu. Percepatan teknologi. Percepatan segala sesuatu. Tapi Anda dan saya bersama Tuhan akan mengalami percepatan mujizat. Mujizat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Maka buka Amos pasal 9 ayat 13. Tolong nanti cabang-cabang bisa ambil Star Magazine bulan Januari ini banyak. Terus dibagikan ke jemaat dan khotbahkan. Karena ini penting. Kalau Anda nggak siapkan jemaat, saudara. Anda akan lihat jemaat akan terhanyut dengan semua yang ada. Saya mau bicara terus terang, saudara. Dunia akan bergejolak. Segala sesuatu akan bergejolak. Diprediksi bahwa ekonomi dunia akan mengalami penurunan total. Kenapa terjadi penurunan? Karena sebetulnya dunia sedang mengalami tidak tahu arahnya kemana. Tapi anak-anak Tuhan tahu arah yang jelas. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Kalau Anda hidup sesuai firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Nah, siapa yang, kenapa kita disuruh Tuhan? Tiba-tiba doa fajar. Doa fajar kita nggak libur. Saya dapat di grup. Baru banyak yang doa fajar mulai baru Januari ini. Puji Tuhan. Betani Favor of God tidak ada libur. Semua doa. Yang lain libur berkatnya nggak datang, kita ambil berkat lebih banyak, saudara. Makanya saudara semua diberkati rohani, jiwani, jasmani berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang paling meriah.
Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Siapa yang ikut gerakan gemar? Udah sampai hari ini tanggal berapa? 11. Berapa tanggal berapa? 11 ya. 12 besok. 11 Januari. Sampai kitab apa? Hah? Keluaran pasal berapa? Hah? Ya. Siapa yang ikut gemar tidak bolong. 5 pasal perjanjian lama. Malam perjanjian baru 5 pasal. Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow. Semua diberkati. Semua diberkati. Sampai kita, kenapa Tuhan pakai aplikasi. Ya. Pakai aplikasi, kita di gemar, di aplikasi APK Betani, Anda bisa ikutin. Ya. Nah, yang cabang-cabang nggak ngerti, bingung. Apa itu ya Pak? Ya. Nanti saya jelasin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kenapa Tuhan suruh kita lakukan itu ternyata. Waktu Anda mulai 12-11 hari ini baca 5 pasal perjanjian lama, berarti Anda selama berapa? 11 hari ini telah menyelesaikan perjanjian lama 55 pasal. Wow. Malam Anda baru menyelesaikan 50 pasal. Nanti malam baru 55 pasal. Yang belum ikut, tetap ikut. Pak, saya bolong. Ngejar. Ngejarnya bagaimana? Buka APK Betani. Oke? Tolong video ditayangkan bagaimana APK Betani. Tolong disiapkan. Daniel ada di atas ya. APK Betani. Oke? Saya ajak saudara sebelum baca Amos pasal 9 ayat 13. Nanti Tuhan ungkapkan sesuatu buat saya. Ya, sebelum Amos pasal 9 ayat 13. Tolong multimedia tayangkan itu bagaimana mengikuti APK kita gemarnya. Yang per minggu kemarin. Yang warna biru. Play, silakan diikutin caranya. Oke? Jadi tetap saya akan terus dorong. Bahkan kemarin, nanti minggu besok, waktu Sunday News, anak-anak kita Senin kemarin pagi-pagi ke batu dinding. Ya, nanti Anda akan dapat bagaimana di batu dinding pun mereka gemar. Gerakan membaca Alkitab rutin, saudara. Ya, oke? Udah? Bisa ditayangkan? Sebelum ditayangkan, saya ajak dulu baca Amos pasal 9 ayat 13. 1, 2, 3. Amos pasal 9 ayat 13. Multimedia bingung, satu belum selesai, satu lagi. Saya percepatannya 4.0. Saudara. Ya, mereka baru 2.0, saudara. Ya? Nah, oke. Play, oke. Suaranya green. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Oke, ulang dari awal. Oke, perhatikan lagi. Saya yang belum ngikutin, buka Pak John Lee, semua yang belum ngikutin, ya. Kita udah tiap bulan, ya, oke. Dari awal, play awal, warna biru, muda, hijau, ya. Oke, dari awal sudah. Nah, itu baru betul. Ketik Betani FOG, Balikpapan atau Betani saja. Download, ada warna kuning, logo kita. Install, buka. Kemudian ketemu gambar Presiden Korea Utara sama Rosiana Silalai. Masa bukuannya sebut Rosiana Silalai, lebih cantik istri saya. Setelah Anda ketemu itu banyak sekali. Kita update banyak. Nah, masuk Gemar 2019. Kita udah upload sampai akhir bulan. 5 pasal perjanjian lama, 5 pasal perjanjian baru. Contoh minggu kemarin tanggal 6 Januari. Pencet, masuk. Kejadian 26. Anda buka Alkitab, Anda baca boleh. Anda sama-sama baca boleh. Anda dengar dan lihat di Alkitab Anda boleh. Kita upload seperti ini. Pasal 26. Setiap hari. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan Anda tidak ikutin. Maka timbullah
Ini contoh memutar pagi hari. Satu pasal kita download. Bahkan kemarin ada mahasiswa kita ditarakan itu dari Malaysia, Sadakan. Yang wow, saya akan suruh jemaat kami di Malaysia akan ikut, Pak. Tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Nah, contoh ini Matius 26. Malam perjanjian baru 5 pasal. Nanti saya akan terangkan kenapa Anda dipaksa Tuhan untuk baca firman. 11 hari ini banyak sekali hal-hal yang baru Tuhan berikan buat kita. Setelah ia selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Gerakan gemar. Gerakan membaca Alkitab apa? Semua gemar. Gerakan membaca Alkitab rutin. Nah, mari kita baca Amos pasal 9 ayat 13. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Amin. Amos pasal 9 ayat 13. Ini visi yang Tuhan beri buat kita. Memang doa keluarga kita khusus dari Yesaya 41 ayat yang 10. Dan Keluaran pasal 8 ayat 23. Nanti saya akan terangkan buat saudara. Lihat, Amos pasal yang ke-9 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang. Ada masa waktu yang baru akan datang. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Bahwa apa? Pembajak dan apa? Akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya. Amos pasal yang ke-9 ayat 13 memberitahukan. Akan ada waktunya. Dan saya percaya kenapa Tuhan kita beri waktu tahun percepatan mujizat tahun 2019 ini. Supaya Anda dan saya lihat akan ada waktunya dan sudah tiba waktunya. Bahwa tahun 2019 ini saudara akan mengalami yang namanya pembajak dan penabur. Dan penuai akan susul menyusul. Secara hukum alam tidak mungkin. Orang yang nabur benih jagung. Orang yang nabur benih mangga atau apapun. Pasti akan ada musim waktu yang ditunggu. Sampai jagung itu muncul benih itu. Proses itu sampai jadi. Dan menuai. Tapi Amos berkata dengan jelas. Amos pasal 9 ayat 13. Akan ada waktunya pembajak. Dan penuai. Akan kejar mengejar. Artinya begitu Anda menabur. Anda langsung menuai. Anda menabur langsung menuai. Bicara apa? Percepatan. Semua katakan. Percepatan. Acceleration. Nah, bagaimana saudara akan mengalami percepatan? Nah, Alkitab berkata Galatia pasal 6 ayat 7. Kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat 7. Ini hukum ketetapan Tuhan. Kekristenan tidak mengenal hukum karma. Tapi kekristenan mengajarkan hukum. Alkitab berkata tabur tuai. Apa yang Anda tuai hari ini tidak lepas dari apa yang Anda tabur sebelumnya. Makanya banyak orang tidak sadar. Gusti Orasari. Tuhan tidak pernah tidur. Galatia 6 ayat 7 semua baca 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. Itu juga yang akan dituainya. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda baca, oh ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus mengambil dari kebenaran dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-7, saudara-saudara. Anda lihat, Matius pasal 7 ayat 21-23 berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu buat kejahatan. Tuhan bukan kamu mengusir setan demi namamu. Ada banyak mujizat demi namamu. Tuhan, banyak orang akhir zaman berkata, Tuhan, Tuhan.
Tapi aku tidak mengenal mereka. Aku membuang mereka. Aku mengusir mereka karena mereka membuat kejahatan. Apa kejahatan ayat di atas? Dilihat. Bahwa mereka tidak mengerti bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Tuhan mengajak kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah jiwa-jiwa. Buah-buah roh dan buah lain sebagainya. Buah itu akan muncul waktu kita mulai menabur dengan cara yang benar. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu akan pasti berhasil dari apa? Yang dia tabur itu pasti dia akan tuai. Jangan Anda kecil hati kalau selama ini Anda menabur yang benar. Menabur melayani, menabur mencintai Yesus. Menabur sungguh-sungguh. Finance, waktu saudara nggak pernah sia-sia. Karena waktu apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Dan waktu engkau menuai dengan sorak-sorai. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Saudara, banyak orang tidak sadar, saudara-saudara. Nabur bukan cuma uang. Nabur bukan cuma finance. Nabur bicara soal hidup kita harus ditabur untuk pelayanan. Untuk pekerjaan Tuhan. Buah roh, karakter roh. Juga menabur, memberi, itu bagian daripada menabur. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan apa? Dituai. Banyak orang tidak sadar itu. Waduh, kok ngalami menuai yang begini ya? Tidak persis yang saya harapkan. Saudara dengar baik-baik. Ternyata kalau Anda lihat, di masa lalu Anda belum berdamai dengan masa lalu. Anda harus berdamai dengan masa lalu Anda. Jujur saudara, ini penting. Waktu Yesus ketemu Sakius. Dan waktu Yesus berkata, Sakius turunlah. Waktu dia naik di atas pohon ara. Aku akan ke rumahmu. Sakius berkata begini, Guru, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Sakius ketemu Yesus, ada perubahan total dalam hidupnya. Dia pemungut cukai, tukang peras. Dan dia hidup tidak benar. Dan begitu dia bertobat, dia ngomong, kalau aku di masa lalu, dia mau berdamai dengan masa lalu. Buat yang gak benar, aku mau bereskan hari ini. Berapa banyak orang tidak sadar, saudara-saudara. Hidupnya susah. Hidupnya tidak bisa menuai yang baik. Karena sebetulnya Anda belum menyelesaikan masa lalu Anda dengan benar di hadapan Tuhan. Saya kemarin minggu saya sampaikan, saudara-saudara. Jangan anggap bahwa kalau kita pernah berurusan sama orang. Contoh, Anda hutang. Anda dagang, Anda bisnis sama orang. Atau Anda pinjam orang. Kemudian Anda tidak bayar, tidak selesai. Atau one prestasi. Selesai dan Tuhan ampuni. Memang Tuhan ampuni. Tetapi Anda harus tahu. Tiap tetes keringat mereka yang jatuh ke tanah. Setiap tangisan mereka karena sebetulnya engkau harus menyelesaikan tapi engkau enggak menyelesaikan. Dan mereka tidak bisa buat apa-apa buat Anda. Bahkan waktu Kain dan Habel, darah Habel turun ke atas tanah. Darah itu naik ke hadapan Tuhan. Saudara, ini penting sekali mau sampaikan. Supaya Anda tahun ini tidak ada lagi kegagalan. Tidak ada lagi kerugian. Tidak ada hal-hal yang tidak baik. Semua akan menuai percepatan mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Harus berdamai dengan masa lalu. Maaf saudara-saudara. Saya sampaikan terus terang. Oh Pak, itu kan masa lalu. Kan Alkitab berkata, siapa dalam Kristus dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dia menjadi ciptaan baru. Iya, tapi harus dalam Kristus. Kristus menyelesaikan. Waktu Yesus ke bait Allah. Yesus ditagih. Siapa? Ditagih siapa? Orang membayar pajak. Padahal harusnya orang Yahudi tidak boleh bayar pajak. Gak perlu bayar pajak. Tapi Yesus lakukan. Mancing. Ikan yang pertama kau dapat ada uang 2 peser. Bayar. Dan mereka dapatkan mujizat itu. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. 2019 Anda akan mengalami mujizat percepatan yang luar biasa. Tapi Tuhan minta pesan di hari ini, simple. Berdamai dengan masa lalu. Selesaikan semua yang gak benar dalam hidup saudara di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh. Supaya yang datang bukan kutuk, tapi berkat. Yang datang bukan kegagalan, tapi keberhasilan. Saya sedang melihat ke depan hidup Anda semua.
Tahun ini Anda akan kagum dengan cara Tuhan yang belum pernah Anda lihat. Cara Tuhan akan bergerak dengan cara yang belum pernah Anda lihat. Anda akan menuai dengan cara yang ajaib. Tapi jujur, saudara, Anda harus selesaikan. Saya ambil kesaksian Pak Niko Nyoto Raharjo. Beberapa belas tahun yang lalu saya datang dia khotbah. Dia sampaikan begini. Beberapa minggu yang lalu Tuhan suruh saya pulang ke Bondowoso dan Situbondo. Dan saya lakukan itu sesuai perintah Tuhan. Tuhan ngomong gini, Niko, kau telah kuberkati jadi hamba Tuhan luar biasa. Tapi Niko, ingat. Waktu kau dulu di Bondowoso, di Situbondo, kau bisnis jadi insinyur pertanian, usaha tembakau. Kau pernah bisnis sama beberapa orang. Dan engkau ternyata nggak bisa bayar hutang dengan mereka. Memang orang itu Pak Haji dan lain sebagainya udah nggak nagih sama kamu. Dianggap selesai. Tapi jangan lupa, Tuhan ngomong begini. Keringat mereka, tetesan air mereka, seritan mereka sampai kepada Tuhan. Jangan pikir kalau Anda tipu orang, Anda habisin orang dengan uang Anda. Anda dapat uang Anda selesaikan. Itu selesai. Enggak. Anda kalau hutang nggak bayar, saudara. Orang itu mungkin nggak bisa taki dan nggak mau naki Anda. Karena males. Bukan berarti nggak selesai. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Anda harus tahu bahwa itu di hadapan Tuhan. Itu mereka sampai kepada Tuhan. Tuhan kita maha adil. Siapa percaya Tuhan kita maha adil? Saudara. Kalau hari ini saudara alami itu, iya. Kenapa saya bajak tapi nggak pernah dapat? Saya nabur nggak pernah nuai. Kayaknya langit jadi tembaga, tanah jadi besi. Karena sebetulnya Anda belum berdamai dengan masa lalu. Terus Tuhan ngomong begini, Niko, pulang ke Bondowoso, Situbondo. Itu daerah tapal kuda, saudara. Dan sulit Injil diberitakan kebaktian nggak pernah di luar gedung pertemuan, hanya di dalam gedung pertemuan. Terus dia ngomong gini, ambil uangmu, hitung semua orang-orang yang puluhan tahun yang lalu kau pernah berhutang dan belum bayar. Datangi mereka, selesaikan. Dia taat sama Roh Kudus, dia taat sama Tuhan, dan dia selesaikan. Dia datangi. Ada yang bapaknya udah meninggal, anaknya. Yang maaf dek, saya dulu utang sama bapakmu. Saya bayar. Ini. Nangis mereka. Aduh Pak, Bapak udah lupa. Enggak dek, saya harus selesaikan. 1, 2, belasan orang dia selesaikan. Dan itu rata-rata haji. Anda tahu Tuhan buat mujizat. Sampai hari ini hanya Pak Niko Nyoto Raharjo yang bisa buat KKR. Di lapangan-lapangan situ Bondowoso. Probolinggo, Pasuruan yang daerah tapal kuda. Orang-orang yang gak mungkin Injil diberitakan. Dan mereka yang jaga adalah para haji-haji yang berkata, ini Kristen yang benar. Dia hamba Tuhan yang benar. Dan ribuan orang, puluhan ribu orang diselamatkan untuk kerajaan Allah. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Ada asyir kita Pak. Dulu waktu kuliah susah. Ya kita dulu sekolah, kuliah susah ya, SMA. Ke abang bakso, saya dulu begitu. Kalau makan bakso, pentol 5, kan 1 mangkok pentolnya 5. Mie semuanya, pentol 5 masuk, sini aja, sini kosong. Jadi saya mesti 10 pentol, caranya begini, jangan ditiru mahasiswa, awas dia. Awas hati-hati lele-lele yang kau ambil baksonya. Jangan kau pikir dia tidak tahu ya. Ini yang saya lakukan. Begitu ras, semua pada keluar dan mulai makan bakso saudara. Kan dia nggak bisa, udah ambil sendiri, nanti totalan belakang, gitu kan banyak. Saya lakukan ini. Saya ambil pentolnya dulu 5, saya tutup pakai mihun sama itu kol. Pak, belum. Mas, belum pentolnya. Dikasih lagi 5, padahal di dalamnya udah ada 5. Kita dulu pikir pinter. Bayar 5 dapat 10 pentol. Itu pencuri. Bertahun-tahun Anda makan pentol nggak bayar. Jadi darah daging. Itu pentolnya akan ngomong di daging saudara.
Pentol curian, pentol curian, pentol curian. Satu kali, saudara-saudara, pengerja kita, seorang bapak, saya ngomong betul, saudara. Dia cerita, waktu dulu dia kuliah, dia susah. Dia susah, Pak. Jadi yang dia lakukan begini. Kalau pas makan siang, itu lapar dia, nggak bisa beli mie. Jadi di belakang kampus itu ada warung mie kocok. Dia lihat penuh orang pada masuk, dia masuk. Dia makan mie. Begitu orang kan pasti bayar. Selesai makan bayar kan. Begitu penuh kan. Dia nggak punya uang, nggak bayar, makan duluan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia keluar duluan, nggak bayar. Saudara. Dia pikir itu bapak yang jual mie kocok, tidak tahu dia makan. Setelah dia sungguh-sungguh diberkati dan kenal, itu rasanya rasa bersalah. Saya harus bereskan ini. Dia datengin tukang mie kocok. Bapak tua itu udah meninggal. Ternyata anaknya, ketemu anaknya ngomong gini, Mas, saya minta maaf ya. Saya dulu makan, waktu saya susah, saya makan mie kocoknya. Bapakmu nggak pernah bayar. Ini saya sekarang mau bayar. Maaf ya, minta ampun ya. Nah, dia terima, saudara. Terus anaknya ngomong gini, iya, bapak wasiat. Sebelum meninggal. Apa wasiatnya? Itu nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang dulu makan mie kocok kita nggak bayar. Terus nanti dibayar sama kamu, terima. Bapak tahu kok. Mereka bayar nggak, makan nggak bayar. Saudara, Alkitab mengajar kita. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Malam ini saya mengajak Anda untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau mengalami percepatan mujizat, pembaca dan penuai susul menyusul, Anda menabur, Anda menuai. Anda menabur, menuai. Anda harus bereskan, berdamai dengan masa lalu Anda. Saya percaya oleh kuasa Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Beresin, saudara. Minimal kalau Anda belum bisa bayar, Anda telepon. Atau Anda ngadep. Pak, saya menyelesaikan. Orang yang diberkati, orang yang mau berdamai dengan semua orang. Kok diam? Banyak yang utang belum bayar ini, saudara. Nah, Alkitab mengajar kita. Saya percaya bahwa tahun percepatan mujizat terjadi. Siapa yang mengalami percepatan mujizat? Lambaikan tangan saudara. Nah, Tuhan ajak gini. Coba maju ke Amos pasal 9. Ayat 11. Sebelum ayat 13 terjadi, dimulai ayat 11. Kata Alkitab. Kita baca sama-sama Amos pasal yang ke-9 ayat 11. 1, 2, 3. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu, hal ini. Ayat 13 baru terjadi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniris anggur baru. Dan segala bukit kebanjiran. Ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum-minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Hingga mereka tidak akan cabut lagi dari tanah yang kuberikan pada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Yang setuju katakan amin. Yang sudah tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Langkah pertama untuk mengalami percepatan mujizat Tuhan. Ayat 11 berkata, bangun kembali pondok Daud. Semua kamu katakan, bangun kembali pondok Daud. Apa bedanya pondok Daud? Pondok Daud adalah tempat di mana tempat pray, praise, and worship. Saya baru ngerti sekarang Tuhan. Nanti lihat ya Bapak Ibu sekalian. Semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan mengalami percepatan-percepatan yang belum pernah Anda lihat. Siapa percaya katakan amin.
Siapa percaya katakan amin. Anda akan kagum yang 15 tahun, yang 12 tahun, yang 10 tahun belum selesai urusan Anda. Pergumulannya belum selesai, akan dipercepat sama Tuhan. Lihat ya, bukit doa ini akan dipercepat sama Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kita akan dipercepat sama Tuhan. Saya lihat dengan cara Tuhan yang ajaib akan dikerjakan. Cabang-cabang, udah, Pak John, Pak Yudi, Pak Martinus, terus kemudian Brau, ya cepat urus izinnya. Kan tanah udah, ya sertifikatnya udah. Sekarang urus izinnya. Bapak bagiannya urus izin. Izinnya IMB keluar, izin gereja. Nah, bagian saya bangun, uangnya Bapak. Kebalik ya. Nah, itu mentalnya, mental anak raja, saudara. Anak raja, anak yang diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Sudah tahu? Saya tanggal 25 Desember itu selesai. Natalan itu. Datang seorang anak muda nemuin saya. Pak Gembala, masih ingat saya? Oh iya, saya ingat dia waktu SMP. Anak jemaat lama kita. Pak, saya udah lulus arsitek Pak Gembala. Oh iya, Tuhan suruh saya gambarin semua gambar gereja itu Pak. Gereja-gereja itu saya suruh Tuhan menggambar, membuat desainnya semuanya. Oh baik. Saya minta nomor teleponnya. Saya beberapa hari yang lalu udah dapat ukuran tanah. Pak John, Pak Yudi, tenang aja. Dia kerja di Jakarta Pak. Dia pegang arsitek untuk seluruh proyek-proyek yang besar. Masih muda. Tapi dia ngomong, untuk rumah Tuhan saya prioritaskan. Saya cuma WA-an sama dia. Saya kirim bentuk tanah kita. Jadi saya udah sampai di itu Pak Vicky. Yang di Sotek udah saya kirim. Sotek masih cepat selesai itu Pak. Saya kirim itu gambarnya. Nanti nggak lama nanti gambar gerejanya selesai. Loh nggak ada yang amin. Saudara tahu kita diberi Tuhan tugas tahun ini. Pak Suryo, saya udah upload di APK kita Project Bukit Doa. Coba lihat saudara-saudara. Itu gambar daripada Bukit Doa untuk bangun Bait Salomo. Itu sudah selesai. Gambarnya. 3D-nya saya upload. Saudara. Siapkan diri Anda saudara-saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan melakukan percepatan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Anda lihat karena masuk kita punya IMB tahun 2016. Kayaknya nggak selesai-selesai. Tetapi secara ajaib. Pak Suryo sama saya ini mikul ya Pak. Waktu beli besi, kalau Anda lihat besi di depan itu, Anda sujur saudara, kita ngalami yang namanya beli besi dan tanda tangan kontrak sama orang. Kita bayar DP dan bayar sudah, orangnya nggak mau lanjutin saudara. Besinya ditaruh begitu aja, nggak tahu ukurannya gimana. Secara ajaib Tuhan kirim orang lain. Dan secara ajaib sekarang udah naik sampai lantai 3 saudara. Dan Anda lihat saudara, Tuhan bisa membuat percepatan-percepatan. Bukan untuk pelayanan saja. Bisnismu, usahamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, segala aspek hidupmu akan mengalami percepatan mujizat. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau alami percepatan mujizat dalam hidupnya? Tuhan mau yang pertama, berdamai dengan masa lalu. Semua katakan berdamai dengan masa lalu. Karena Alkitab berkata kalau engkau membawa mesbah untuk berdoa, bereskan dulu. Yang ada sesuatu dengan orang lain. Yang sudah katakan amin. Yang kedua, Tuhan ajar apa? Bangun kembali pondok Daud. Pujian, penyembahan kita harus terus. Jujur saudara, sebetulnya akhir tahun dan awal tahun ini saya diajak sebetulnya. Saya beberapa teman yang tahun lalu pergi ke Israel sama kami dan ke Eropa. Pak Gembala buat grup lagi. Saya doa sama Bu Foni. Saya doa Tuhan ngomong, no. Kamu harus stay di Balikpapan. Kamu harus berdoa. Kamu harus pujian, penyembahan, cari wajahku. Saya bayar harga saudara. Saya mau katakan, ya Tuhan. Saya mau bangun pondok Daud. Tugas kita, jangan biarkan pondok Daud reruntuhan. Pondok Daud dalam hidup kita, keluarga kita, kota ini, bangsa ini harus dibangun. Busiloi, pasukan doa harus terus dibangun. Karena doa sanggup mengatakan tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Dengar ya Bapak Ibu sekalian. Saya kagum sama Tuhan kemarin kita buka. Mulai IKB yang ditarakan. Pak Kultom, Pak John, Pak Yohanes. Bapak Ibu sekalian, itu yang ikut kuliah ini adalah gembala-gembala. Bahkan ada gembala yang dari Sandakan. Sandakan itu 5 jam dari Tawau. Jadi dia ngomong begini, Pak Gembala, Pak Samuel, Pastor. Orang Malaysia, saudara. Dan saya mau ikut kuliah.
Dan saya doa supaya satu kali IKB tahun ini kita bisa buka kuliah di Malaysia. Loh, kok tepuk tangannya biasa, saudara? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mengalami percepatan? Yang pertama apa? Berdamai dengan masa lalu. Bereskan penaburan-penaburan kita yang salah. Yang kedua apa? Ayat 11, bangun pondok Daud. Ayat 11 kembali ke Amos pasal 9 tadi. Catat baik-baik. Ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan akan mendirikan kembali runtuhannya. Aku membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Pak Surya ini disuruh Tuhan jadi ketua panitia pembangunan Bukit Doa. Saya nggak pernah minta dia. Saya cuma doa Tuhan. Itu Bukit Doa. Kami harus bangun. Gimana caranya kami nggak tahu. Saya doa. Tiba-tiba Pak Surya datang ke kantor saya, Pak Gembala. Saya baca kitab Hagai. Kenapa rumahmu ku bangun dengan baik, tapi rumahku, rumah Tuhan jadi reruntuhan? Saya ke Bukit Doa, Pak. Reruntuhan, Pak. Memang pondok kayunya runtuh waktu itu. Karena penjaganya Pak Losman. Itu saudara, itu yang jaga itu Bukit Doa itu namanya Pak Losman. Jadi, terus dia pulang kemarin, itu tinggal dekat Pak Vicky. Ya. Tiba-tiba meninggal, saudara. Tapi jangan khawatir, meninggalnya bukan di Bukit Doa, meninggalnya di rumahnya, saudara. Aman. Jangan horor, gitu, saudara. Ya, karena di Bogor ada anak ditusuk di gang. Horor katanya sekarang kampung itu. Itu anak Tuhan nggak boleh begitu. Anak Tuhan punya kuasa. Nah, yang ketahuan ini. Banyak yang takut kalau malam-malam gitu. Saya lihat ada yang kalau jalan di belakang jam 10-an tuh cepet. Saya lihat. Padahal saya dianggap gundurwo, saudara-saudara. Ini bukan gundurwo, ini Presiden Korea Utara. Saudara tahu? Anak Tuhan itu punya kuasa. Anak Tuhan punya otoritas. Ya. Jalan tiba-tiba ada pohon goyang. Saya kasih ajar ya saudara. Kalau Anda mulai takut sama setan, mulai diganggu, langsung ngomongin, setan mana? Muncul di depan saya. Saya tidak takut. Loh, berani? Dia kalau kau tantang dia nggak muncul. Paling menampakkan diri. Anak Tuhan nggak perlu takut. Sebab Roh Kudus di dalammu lebih besar daripada roh apapun. Amin. Aduh. Pak, kalau malam ada yang menangis. Yang menangis itu anjing di bawah. Lapar. Itu Rudi. Adik kita namanya Rudi, saudara. Namanya hebat-hebat. Rudi, Pakio, Bleki, saudara-saudara. Apalagi? Bella, terus apa lagi? Snowy, Chloe, Mochi, Praise. Aduh, nama bahasa Inggris semua. Ya. Tapi luar biasa, saudara-saudara. Ini ada fatwa di sini, itu Bleki tidak boleh ditoki, awas. Saudara-saudara. Hukum karma akan datang, saudara. Itu bercanda. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Tuhan mau Anda membangun neruntuhan itu. Semua kata membangun neruntuhan. Apa itu membangun neruntuhan? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Siapa percaya? Tuhan akan mujizat percepatan dalam hidup.
Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Anda membangun renungan waktu Anda baca firman. Anda sedang membangun bangunan firman dalam hidupmu. Bangunan keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Bangunan waktu engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dan renungkan siang dan malam. Saudara lihat. Saudara yang belum ikut gemar. Atau sempat ikut terus putus. Sambung lagi. Bayar saudara. Anda ikutin aja. Begitu Anda ikutin Anda akan lihat. Tuhan akan berbuat sesuatu yang tidak pernah akan Anda lihat. Tuhan melakukan apa yang Tuhan janjikan di Yosua 1 ayat 8. Tuhan membuat segala perjalananmu dibuat Tuhan berhasil. Dan engkau akan beruntung kemanapun. Siapa percaya katakan amin. Siapa percaya katakan amin. Siapa setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan berjanji. Dan Tuhan mengenapi janji. Saya mau kasih tunjuk buat Anda. Coba lihat. Beberapa gambar ini. Tolong. Saudara, betapa mulianya hidup Anda. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan di dua. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita ini sebetulnya dicipta Tuhan karena semua Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab itu bagian kita harus kita kerjakan. Baca firman siang malam, renungkan, itu membangun renungan Tuhan. Terus, sampai selesai. Sampai minimal Anda selesai dalam hidup Anda. Kejadian Wahyu 1 kali minimal. Kalau 1 kali ngomong, wow, 2 kali, 3 kali. Saya mau kasih tunjuk buat Anda. Ini bumi yang kita tinggali. Bumi yang kita tinggali ini, saudara, kita apa artinya? Bumi yang besar, yang ditinggali 6-7 miliar orang. Tapi bumi yang kita tinggali sekarang, itu bumi itu ini. Dibanding dengan solar system, planet-planet yang ada, kita termasuk salah satu yang kecil. Dibanding Jupiter, dibanding Mars, dibanding Venus, Merkuri, Saturnus, Uranus, Neptun, apalagi matahari. Matahari dibandingkan dengan bumi yang kita tinggal, Earth ini. Itu 1,3 miliar perbandingannya. Siapakah manusia? Dibandingkan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang kita perlu sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan. Selain kita menyenangkan hati Tuhan. Dan mentaati firman-Nya. Saudara, lihat. Maju. Nah. Ternyata, kalau Anda lihat. Sistem daripada matahari itu. Yang kita miliki sekarang. Itu ternyata masih dibanding galaksi itu. Ada matahari-matahari yang lebih besar lagi di dalam. Jadi Anda lihat. Bumi itu sudah tidak kelihatan. Seperti titik debu. Kita. Debu di dalam debu. Kok Anda sombong? Kok Anda merasa hebat? Kok merasa Anda lebih tahu dari Tuhan? Dibandingkan dengan galaksi Milky Way Galaxy. Itu ada 100 billion bintang di tata surya kita. Dibandingkan lagi kalau Anda lihat ya, perjalanan kita dari bumi ini menuju ke matahari dengan speed 2299,792 km. Saudara lihat berapa tahun perjalanannya? Ada yang sampai perjalanan 4 tahun.
sampai Pluto itu sekian lama. Dibandingkan dengan Milky Way Galaxy, kita ini debu di dalam semua tata surya yang luar biasa. Dibandingkan semua yang ada, kita nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Milky Way yang tadi besar, ini Milky Way besar ya, galaksi. Itu di baliknya ada Andromeda, ada M87, ada lagi 350 million LY. Galaksi lagi. Wow. Dan dari teleskop Hubble Space ditemukan 100 billion galaksi. Anda bisa lihat bumi yang kita tinggal di hari ini. Itu satu anugerah Tuhan. Tuhan mau datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Padahal dia yang ciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan kuasanya. Jadi bagi Tuhan menyembuhkan orang sakit apapun tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan memberkati, memulihkan saudara dahsyat. Tidak ada yang mustahil. Tuhan yang kita sembah lihat. Ya, ini saudara. Dulu tahun 1990 planetarium melihat sampai titik ini. 95 mulai maju. 2004 lebih. 2010 masuk galaksi. Future. Terus, saudara. Lihat, orang dengan sistem ini melihat ke depan. Ternyata galaksi, matahari, bulan, bintang, semua itu luar biasa. Dicipta Tuhan. Ini bumi. Yang kita, kalau saya ukur dimensinya, bumi yang seperti ini. Dibandingkan Earth dengan solar system aja. Satu titik. Yang saya tulis warna merah. Dibandingkan solar interstellar network, itu kecil sekali. Belum lagi Milky Way Galaxy, titik merah itu. Belum lagi Milky Way Galaxy dari lokal. Milky Way aja kecil lagi dibanding semua galaksi group. Belum lagi Virgo super sekuler, lokal, universe. Jadi kalau dilihat bumi yang besar ini dibanding solar system lebih kecil. Solar system di dalamnya lebih kecil. Milky Way kecil. Nggak ada arti apa-apa. Tetapi betapa mulianya hidup Anda. Betapa berharganya. Tuhan yang mencipta seluruh tata surya dan alam semesta. Tuhan mencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, yang maha besar. Dia rela datang ke dunia. Mati di kayu salib. Menyelamatkan kita. Betapa hidup Anda berharga dan mulia. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Waktu Tuhan ungkapkan ini sama saya ngomong, wow. Tidak ada alasan untuk saya takut. Tidak ada alasan untuk saya khawatir. Tidak ada alasan untuk saya tidak percaya akan kuasanya. Karena Tuhan yang maha besar itu tinggal dalam saudara dan saya. Christ in you. Malam ini saudara, Tuhan buka satu dimensi yang baru. Kau akan mengalami tahun percepatan mujizat. Karena Tuhan kita maha dahsyat. Mari kita berdiri sama-sama. Kita datang pada Tuhan. Tiada yang suka di matamu. Tolong bisa dibaca terus. Di FA dibahas. Bagaimana semua mujizat-mujizat yang dilakukan. Mujizat pertama, air jadi air anggur itu adalah mujizat percepatan. 5 roti 2 ikan. Semua mujizat-mujizat Yesus lakukan adalah mujizat yang melewati semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Ku cinta tiada yang sukar. Tiada yang sukar. Angkat tanganmu. Di matamu. Tiada yang mustahil. Di hadapanmu. Oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tiada yang sukar. Tiada yang sukar. Siapa di antara saudara mau didoakan? Mau menerima urapan kuasa, mujizat percepatan dan penuaisan supranatural? Cepat maju ke depan.
Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Oh, tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang suka, tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus. Jangan ada yang pulang sebelum doa berkat. Jangan ada yang pulang sebelum doa berkat. Tiada yang suka. Hormati Tuhan. Mari yang maju ke depan, angkat tanganmu. Aku datang, ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu. Aku tahu, Kau pembelaku. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Aku tahu, Kau penolongku. Aku tahu, Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Minyak ini minyak biasa, tapi minyak ini menjadi minyak urapan-Mu. Urapi ini Tuhan. Biarlah mujizat percepatan terjadi, kuasa-Mu terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh, urapi dalam nama Yesus. Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat. Mari hamba Tuhan mulai doakan. Tiada yang suka, tiada yang suka di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada
datang, ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu. Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku. Aku tahu Kau penolongku. Aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar Di mata-Mu. tiada yang mustahil. Di hadapan-Mu. Oh Yesus, Sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. mari semua bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau ku sembah
katakan dengan iman. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Engkaulah Tuhan. Semua angkat tangan. Semua bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan atas tanganmu tinggi-tinggi. Kau ku sembah, oh Tuhan. Angkat tanganmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt biar musik saja denganmu. Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan hadir.
Adalah setiap kita berpegang dengan kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Adalah setiap kita berpegang dengan Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan Kau bangunkan dengan firman-Mu, Kau kuatkan dengan firman-Mu, Kau tegur dengan firman-Mu. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau. Biarlah setiap hidup kami selalu meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami membangun reruntuhan-reruntuhan yang ada Tuhan. Memasuki tahun 2019 ini dengan hati yang baru. Dengan semangat yang baru. Yang suka di matamu. Yes. Jaga yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Dalam nama Tuhan yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tuhan berkati, sampai jumpa besok pagi doa pagi.